Kabartus Renungan Harian Anak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar kitab Yeremia. Kami mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan dapat menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apa kabar? Harap semua tetap sehat dan semangat belajar kitab Yeremia ya. Yuk, sama-sama kita buka kitab Yeremia 32 ayat 1 sampai 44. Nah, anak-anak, diceritakan keadaan bangsa Israel sedang tidak baik-baik. Bangsa Babel akan perang mau menaklukkan bangsa Yehuda. Dalam situasi yang kacau, sulit, menderita, Allah perintahkan Nabi Yeremia untuk menebus ladang dari sepupunya di Anatot. Aneh ya anak-anak, situasinya kan perang, tapi kok harus membeli tanah? Bagaimana kalau Nabi Yeremia rugi karena situasi perang? Tapi inilah perintah Allah kepada Nabi Yeremia. Yuk kita baca sama-sama ayat 14. Tapi nanti di rumah dibaca ya. Kitab Yeremia 32 ayat 1 sampai 44. Sekarang sama-sama kita baca ayat 14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Anak-anak, Nabi Yeremia taat walaupun tidak mengerti. Dalam doanya Nabi Yeremia memahami akan kasih Allah dan keadilan Allah. Tetapi Nabi Yeremia juga mengungkapkan ketidakmengertiannya. Anak-anak, Nabi Yeremia menghadapi situasi sulit, tetapi ia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka ia taat melakukan perintah Allah. Nabi Yeremia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Nabi Yeremia tahu bahwa Allah mengasihi dirinya, bangsa Yehuda. Nah, Allah juga mengasihi kamu dan saya. Nah, anak-anak, kisah Nabi Yeremia adalah kisah umat Allah. Kamu dan saya pun adalah umat Allah. Umat Allah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang suci. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, dosa kamu dan saya, dosa isi dunia ini. Tuhan Yesus, Allah yang kudus, dibuat menjadi berdosa karena kamu dan saya. Tapi Dia rela menanggung semua dosa dunia ini. Dia rela menderita, Dia menyerahkan nyawanya, Dia rela memberikan kehidupannya kepada kamu dan saya supaya kita hidup. Sehingga ketika kamu dan saya menghadapi keadaan yang susah, sulit, dan kita tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, tetapi kita tetap diberi kekuatan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa, mohon Tuhan pimpin kita, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Maha bijaksana, Maha tahu, dan Dia juga Allah Maha kasih yang mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam rencananya. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu mengenal Allah yang Maha bijaksana, Maha kuasa, Maha tahu, tetapi penuh dengan belas kasihan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Kami, umat-Mu, ciptaan yang terbatas. Engkau Allah Maha Bijaksana, kami kurang bijaksana. Biarlah di dalam setiap kesulitan firman Tuhan mengingatkan bahwa kami memiliki Allah yang penuh kuasa tapi juga penuh belas kasihan, penuh hikmat bijaksana, sehingga kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada firman, dan tetap mentaati firman-Mu meskipun kami tidak mengerti, karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin umat-Nya. Tolong kami sejak anak-anak mencintai Tuhan dan mencintai firman-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Allah dan memberkati sesama. Ampuni ketidakmampuan kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bengkel Kreasi diciptakan, dirancang, dimampukan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10.